Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Adi Pratama dari kelas 12 IPS 1 absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Tugas bahasa Indonesia yaitu tentang pemahaman teks cerita sejarah, cara membuat teks cerita sejarah, jenis-jenis teks cerita sejarah, perbedaan sejarah faksi dan non-faksi, unsur pembangunan teks cerita sejarah ekstrinsik. Pemahaman teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi, rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah dalam teks sejarah. Ada beberapa unsur, misalnya tokoh, nama, tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos. Asal-usul mitos, kedatangan sebuah mitos, agama, dan mitos. Ciri-ciri teks cerita sejarah: 1. Menampilkan latar masa lalu. 2. Diajikan secara kronologi. 3. Isi berupa fakta atau faksi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah faksi. Jenis-jenis teks sejarah. 1. Sejarah fiksi. Novel adalah fiksi yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. 2. Sejarah non-fiksi. Catatan sejarah ialah teks yang mencari tekan atau kejadian masa lalu yang terjadi latar belakang saat mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah faksi dan non-faksi. 1. Sejarah faksi. Galana cerita disusun berdasarkan dunia faksa. Gambaran kehidupan seseorang tokoh lebih diam. 2. Sejarah non-faksi. Gambaran kehidupan seseorang tokoh ditulis lebih lengkap, mengajikan kehidupan, data, dan faktor. Cara membuat teks cerita sejarah. 1. Mencari ide gagasan dalam wacana yang berisi bagian sejarah. Dengan begitu, kita akan dapat membuat inentasi yang merupakan pengenalan dari SWTIH dalam wacana tersebut. 2. Menganalisa urutan peristiwa dengan mengidentifikasikan masalah dan menulis kronologi atau peristiwa secara bertahap. 3. Mengulas kembali isi dari teks tersebut dan menulis ulang menggunakan bahasa sendiri sesuai analisa struktur paragraf yang sudah dilaksanakan sebelumnya. 4. Menyimpulkan teks dengan memperhatikan ataupun tata bahasa agar lebih dipahami. Unsur pembangunan teks cerita sejarah. Ada tema, ada amanat, ada tokoh, ada sudut pandang, ada latar, ada alur, ada kebesaran permintaan, ada penceritaan, ada unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. Fungsi teks cerita sejarah ada 4, yaitu rekreatif, 2. Inspiratif, 3. Instruktif, 4. Edukatif. Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ada 4, yaitu 1. Keterangan. Keterangan ialah suatu sifat yang dimiliki oleh hewan ataupun manusia. Keterangan waktu, tempat. Contoh, seperti waktu kapan, kemana, besok, dan lain-lain. Kata tempat, di mana, kemana. 2. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu. Contoh, besar, bergerak, sedikit, kuat. 3. Bahasa kios
adalah bahasa yang dipergunakan untuk menempatkan efek tertentu. Contoh, kesel, cabai rawit derdengam midel minggit tulang. 4. Majas. Majas adalah gagasan bahasa yang dipeti bisanya untuk puisi. Contoh, semangatnya begitu keras bagaikan batu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenankan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.